Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi dengan Raihana Channel. Untuk pagi ini kita akan meliput atau mengecek vegetasi yang ada di Bekasi di sini menjelang musim kemarau. Jadi menjelang musim kemarau ini ada beberapa vegetasi yang perlu kami evaluasi, bahkan ada yang kami lakukan penebangan sesuai dengan masukan teman-teman. Jadi kemarin untuk di Dombe Jayaksis contohnya ada beberapa teman yang memberi komentar di video-video sebelumnya itu terlalu lebat sehingga tidak berbunga. Nah, akhirnya kami melakukan pemotongan atau pemangkasan, bahkan ada yang kami tebang dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya pertimbangan kami yang pertama, kami menginginkan tanaman-tanaman mangga, cokanan, sawo, terus berikutnya lagi juga berharap untuk deoksinya bisa berbunga sesuai harapan, karena ini menurut kami sudah cukup tinggi, bahkan sebagian kami tebang karena sudah cukup tinggi sekali, hanya bunga sekali satu tangkai dan sampai sekarang tidak berbunga lagi. Nah, sementara kalau untuk yang Dombea jenis lain, ini ada Dombea Esminole, ini memang berbunga terus menerus. Ini sekarang juga banyak sudah pengunjungnya, meskipun belum ada jam 7. Ini terus menerus tidak berhenti terus berbunga terus. Hanya memang menurut kami belum maksimum, karena satu dahan itu ada banyak kuncup awalnya itu calon-calon bunga, tetapi ternyata banyak yang gagal. Mungkin ini ada yang harus kami evaluasi dari pupuknya. Terus berikutnya lagi untuk yang Dombea yang terus menerus berbunga tidak henti, ini juga ini termasuk ini si Burgasi ini juga terus menerus dan dia bunganya sangat awet, bahkan kalau kita tidak ambilin itu sampai kering-kering dia masih nempel, dan ini juga sangat digemarin koloni-koloni baik yang kecil maupun yang besar, bahkan ini ada peserana. Ini untuk si penampakannya. Untuk ini ya teman-teman, ini banyak nih koloni-koloni kecil. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga untuk Dombea yang Jayaksi. Untuk Dombea Jayaksinya ini teman-teman kami lakukan penebangan habis-habisan. Ini sudah kami tebang, yang tadinya di sini yang waktu itu sempat ada ular hijaunya kami tebang ini. Terus ini banyak sekali ininya untuk pohon-pohon yang kami tebang, bahkan pokoknya banyak sekali itu ngelilingin karang-karangan. Terus ini menjadi terbuka yang tadinya lebat sekali. Harapan kami ini mangga-mangga ini lebih efisien, selain dia sebagai sumber resin, juga untuk ini si sumber nektar maupun polen. Nah, ini untuk si Dombea sampai saat ini hanya seperti ini, dia ada calon bunga terus berguguran terus, makanya ini kami coba untuk mengurangi. Ada yang satu pohon besar kami tebang, ada yang kami pangkas. Nah, kita lihat nanti ke depannya. Ini untuk si penampakannya yang kami harapkan sih seperti sawo, ini mangga-mangga cokanan ini yang kami harapkan nanti kedepannya bisa sebagai andalan sumber resin tatkala wilayah kami ini sudah pohon-pohon yang besarnya habis. Ini kami masih punya yang besar sekali ini untuk mangganya. Baik, kita review sekarang untuk tanaman tanaman langit ya. Ini sudah sangat membanggakan. Ini yang tanaman langitnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ada berapa menara ya ini.
pohonnya udah mulai besar itu, ya kelihatan itu udah besar-besar ini. Tuh udah ya kalau yang bawah udah ada 1 pensil. Ini nanti kita bisa lihat jenis yang tanaman langit dengan si AMP ini. Kita lihat ya, ini sudah sampai di atas. Ini udah sampai di atas. Terus berikutnya lagi juga ini punya karakteristik yang beda-beda teman-teman. Jadi kalau yang putih itu langsung sampai ke atas, tapi juga sama untuk ini si yang pink pun juga sudah sampai di atas, sama-sama tingginya enggak. Nah yang di atas itu ternyata kalau kami amatin, saya tidak tahu itu apa bisa di zoom tidak ya, tapi memang sudah cukup tinggi sekali untuk penampakannya ya. Ini itu ya sudah sangat tinggi. Ini dia banyak itu, kalau kelihatan dari sini ini ada Thoracea sama Viroi. Viroi cukup banyak teman-teman kaki-kaki ini. Jadi artinya ini sekitar apa ya, sekitar 2 bulan, nah, belum ada kali ya. Ya sekitar 2 bulan lah sama waktu menempatkan di sini. Jadi waktu ditempatin di sini itu sekitar 1 meter, sekitar 2 bulan sudah produktif. Jadi ini udah produktif sampai di atas. Demikian juga ini juga kelihatan sudah sampai di atas juga. Yang di sana juga kelihatan itu ya, yang sebelah sana itu dia malah sudah sampai yang hampir terakhir dia membelok. Jadi membelok itu yang warna putih. Kalau yang warna pink cenderung dia bekar dulu teman-teman. Ini ya dia membekar dulu di bawah. Ini ada di bawah. Sementara kalau kita lihat yang sudah jadi sana, itu yang ada di toren itu yang dominan warna putih. Untuk ketinggiannya mungkin yang paling tinggi sudah ada sekitar 8 meteran. Ini juga meskipun sebentar teman-teman bisa saksikan cukup tinggi. Yang sebelah sana itu Tongteng Wangi sudah ada sekitar 3 meter 4 meteran. Ini Tongteng Wangi yang menyusul. Jadi ada satu untuk Tongteng Wangi itu sebagai sumber nektar, jadi untuk meningkatkan produktivitas madu. Untuk hasil evaluasi dari pemanenan kemarin, kami kira juga untuk si AMP ini juga sumber nektar juga. Kalau kami mengamatin dari ini, dari si koloni, kok kami belum pernah melihat koloni itu membawa nektar, mohon maaf, membawa si polen. Jadi yang kami lihat hanya dia langsung menghisap-hisap si sari bunga, lalu dia kembali lagi ke sarangnya atau ke stoknya. Ini untuk penampakannya ya teman-teman, jadi sangat efektif. Hanya memang semua perlu observasi, perlu kajian lebih jauh. Terus juga untuk kelengkapan tanaman itu nanti kalau kita memang sudah berhasil, tentu kita tambahkan lagi tanaman-tanaman yang lain sehingga meningkatkan si mutu dari produksi madu kita. Jadi ini sudah sangat tinggi, tinggal menunggu rimbun, sehingga nanti menara ini akan tertutup menjadi seperti yang di sana. Kami kira hanya butuh beberapa, sekitar 2 bulan 3 bulan ini insya Allah sudah cukup rimbun. Terus kalau bunga tidak usah diragukan, dia udah langsung penuh. Baik,
sekarang kita lihat yang untuk sumber nektar untuk meningkatkan produktivitas madu yang Ora Pronobis. Kita lihat ini Ora Pronobisnya teman-teman. Jadi untuk Ora Pronobis di sini masih seperti ini. Jadi udah cukup lama, tapi masih baru satu jengkal belum ada. Ini perbedaan antara si vegetasi yang sumber nektar sama yang sumber polen. Umumnya kalau sumber nektar itu lambat untuk pengembangannya, jadi untuk besarnya itu lambat. Ya seperti ini. Jadi untuk meningkatkan produktivitas madu memang perlu perjuangan tersendiri. Tentunya butuh kesabaran teman-teman. Jadi ini seperti ini. Kita zoom ya, kita dekatkan. Ini masih seperti ini. Jadi kalau ini AMP sudah mungkin sudah bunga. Jadi kalau yang kita tanam AMP itu sudah bunga. Tapi untuk Ora Pronobis ya perkembangannya seperti ini. Tapi bagi kami tidak masalah. Jadi untuk sementara waktu kan si koloni-koloni kami sudah terpenuhi dan juga sudah bisa panen madu secara rutin. Ini kalau teman-teman lihat ini untuk si koloninya sangat berkembang ya, sangat berkembang sekali. Jadi tidak masalah dengan si vegetasi yang sudah ada dengan AMP. Lalu dengan adanya mangga sudah cukup, kalau saya bilang sudah mencukupi untuk bertrigona di lahan sempit perkotaan. Jadi sementara itu teman-teman untuk perkembangan vegetasi yang ada di sini. Jadi vegetasi itu penting untuk terus dikembangkan. Jadi kita harus berinovasi terus selama kita berbudidaya trigona di lahan sempit perkotaan seperti yang ada di tempat kami di sini. Itu terus rajin mengembangkan, rajin berinovasi, sehingga untuk kebutuhan di pakan trigona itu terus berkembang. Jadi memang setelah trigona itu mampu kita pelihara dengan baik, dengan sehat, dan dengan berkembang seperti yang ada di sini semuanya. Dan indikasi dari si trigona itu sehat dan berkembang yaitu adanya sukses pecah koloni yang menjadi indikator. Nah, adapun untuk meningkatkan panen madu itu harus didukung dua komponen yang videonya sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu adanya komponen resin dan komponen nektar. Nah, itu teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengetahui komponen nektar atau si resin. Silahkan lihat di video yang kami buat sebelumnya. Akhirnya ini teman-teman untuk perkembangan vegetasi kami yang akan kami selalu share, karena untuk vegetasi itu adalah mutlak kesuksesan bertrigona di perkotaan ya, tentunya dengan lahan sempit atau lahan yang terbatas. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.